Narkotika karena ada seleksi itu. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. warzuqna tibah wa arinal batil batila warzuqna tinabah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah sya'ikhina wa liman nasana ilaina wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Yang menjadi cerita beliau-beliau hari ini, tadi malam dan hari ini saya mendapatkan clue untuk kegiatan hari ini, yaitu ada masa, ada orangnya. Ketika kita dalam keadaan masa itu, maka kita pergunakan semaksimal mungkin sebagai hal-hal yang baik, kalau itu baik. Tapi kalau itu buruk, maka itu juga tercatat sebagai hal-hal yang buruk. Dan kita berharap selagi kita melaksanakan tugas sebagai KUPT, maka kita berusaha mencatat hal-hal yang baik, berupaya semaksimal mungkin menjadi warisan nanti dan akan dikenang. Menggurui atau ngajari atau apa tidak ada sama sekali. Cuma ada satu kata-kata bijak yang mengatakan jas merah. Jas merah itu apa sih Pak? Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Kita semua nantinya akan menjadi pelaku sejarah. Kami berempat, alhamdulillah sudah pernah menjadi pelaku sejarah perjalanan kemasyarakatan. Kita tentu berharap menjadi pelaku sejarah yang positif, bukan pelaku sejarah yang negatif. Kita berharap kita bisa menjadi yang menciptakan solusi, bukan kita yang justru menjadi masalah. Itu harapan kita. Karena itulah jas merah ini memang ada sesuatu yang mungkin bisa diambil dari sana. Sehingga ya, kita harapkan apapun yang nanti disampaikan oleh para sepuh, mohon bisa dapat dicermati. Dan saya yakin kalau sekarang sudah masuk jam berapa ini? Kita sama-sama mau pensiun tahun 2011. Kebetulan beliau bulan 10, saya bulan 12. Jadi kita berusaha sepanjang itu, kalau diperkenalkan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya ingin agar remunerasi pegawai itu keluar. Wah, itu saya berat sekali karena saya berpikir walaupun jadi sestit kan saya mau bisa mengembangkan teknis, termasuk teknis misalnya jabatan fungsional waktu itu. Saya punya tulisan tahun waktu saya jadi karutan tentang jabatan fungsional. Jadi petugas kemasyarakatan itu ada 4. Pertama, dia harus punya integritas. Nah, tahu kan tadi sudah dibilang kalau integritas berarti punya keteladanan. Karena satunya kata dengan perbuatan harus satu. Saudara jadi pimpinan, jangan harap ya, saudara diikuti oleh anak buah ketika omongan saudara tidak dilaksanakan. Tai kucing kamu di belakang, jelas tidak bisa di depan begitu. Tai kucing kamu, disuruh kita apel nggak pernah apel juga. Ya sudah, dia itu sudah masing-masing. Ya memang kita harus menjadi teladan terdepan untuk anak buah. Kita berbicara harus sesuai dengan apa yang
kita tindakan kita harus sesuai dengan apa yang kita. Kalau kita tidak mampu memberikan nasihat, lebih baik dia. Lebih baik dia. Nah, oleh karena itu integritas. Yang kedua, petugas pemasarakatan itu harus profesional. Apa arti profesional? Itu terdidik. Jadi kalau pimpinan dunia dahulu kita menciptakan akademi pemasyarakatan, Presiden Soekarno tuh, itu karena dia paham bahwa petugas pemasyarakatan harus profesional, harus terdidik, harus ikut dalam kode etik dan lain sebagainya. Ada 4 syarat mengapa jabatan profesional, sesuatu pekerjaan itu disebut profesional. Ada 4 angka. Petugas pemasyarakatan itu harus punya rasa kemanusiaan. Uraian tadi Pak Untung tentang kesan anak buah tidak pernah lari. Kenapa? Karena pasti dia sudah melakukan pendekatan-pendekatan secara kemanusiaan. Pasti itu. Dan itu disebut yang sekarang ini Mandela harus bilangnya pendekatan atau pengamanan dinamis. Passion, bahwa pekerjaannya itu menjadi sesuai dengan hati nuraninya. Kalau Anda tidak sesuai dengan pekerjaan ini, tidak sesuai, lebih baik keluar. Mengapa? Karena orang yang paling menderita di dunia ini adalah orang yang disuruh bekerja tapi dia tidak sesuai dengan hati nuraninya, menderita seumur hidup. Oleh karena itu kita harus bekerja secara profesional. Nah, itu menurut Mandela Rus. Satu lagi Mandela Rus dikatakan gini, ada 2 lagi. Satu lagi mengatakan gini, gaji pegawai petugas pemasarakatan harus sedemikian rupa sehingga menarik orang yang ingin bekerja di sana. Artinya apa? Harus tinggi gaji kita itu. Itu SMR, itu dunia yang bikin, bukan itu. Yang keempat, itu dikatakan begini, dalam salah satu manajemen pemasyarakatan harus ada satu fungsi yang tugasnya untuk meyakinkan masyarakat bahwa pekerjaan pemasyarakatan adalah pekerjaan yang berpenting bagi kemanusiaan. Nah, berdasarkan teori yang dari PBB itu, saya jadi ketua reformasi birokrasi dan saya bisa mempengaruhi kami ini dari tim itu, karena timnya juga para direkrut, mempengaruhi para pencipta dari CDS itu. Ini loh yang harus dikembangkan. Jadi saya diberi kewenangan, bukan kewenangan ya sebetulnya, diberi keleluasaan untuk membentuk Pokja, kelompok kerja di bawah RB. Salah satunya adalah mengenai layanan informasi, di mana waktu itu saya menjadi Direktur Informasi dan Komunikasi. Dan satu lagi adalah waktu itu Pokja tentang keamanan, karena waktu itu saya ditunjuk oleh Pak Untung, beliau waktu itu Direktur Jenderal sebagai PLT Kamtib Bapak ya, Dirkamtib. Jadi saya merangkap Infocom dan Dirkamtib. Pokja ini dua-duanya menghasilkan peraturan menteri tentang layanan informasi dan turunannya berupa SOP. Yang kedua, Pokja keamanan menghasilkan kode etik petugas pemasyarakatan dan turun-turunannya. Itulah Bapak Ibu sekalian, sehingga muncullah pada saat itu kami dikejar waktu untuk segera menerbitkan peraturan menteri. Sehingga saya ingat sekali Bapak Ibu sekalian, karena ada deadline dari Bapak Dirjen waktu itu Bapak Untung, saya sampai tengah malam saya berada di kantor kementerian dengan rekan-rekan kami di Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan. 2 peraturan menteri itulah sebagai cikal bakal turunnya remunerasi. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, hingga sampai sekarang bisa kita nikmati bersama-sama. Walaupun sebetulnya
kami hanya menikmati di sisa-sisa pensiun kita gitu. Hanya berapa bulan waktu itu Pak ya? Oh itu 1 tahun lebih, saya Ya. Nah, tapi alhamdulillah Pak, itulah legasi daripada waktu itu angkatan kami di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dipimpin oleh Bapak Untung Subiono. Tepuk tangan untuk Bapak Untung. Nah, saya ingin menggarisbawahi sedikit. Di bawah kepemimpinan Pak Untung inilah, dan saya sebagai Direktur Infocom saat itu, Bapak ingat yang sampai sekarang masih eksis dan masih diandalkan adalah SDP. Ingat Bapak ya sekalian sekarang, SDP itu saat sebetulnya berkembang seiring dengan dibentuknya Direktorat Jenderal Infocom. Saya nggak sebutkan direkturnya siapa lah, nanti dikira sombong gitu ya. yang bicara lah. Itu nggak Pak ya. Kira-kira itulah Pak, muncullah SDP. Di dalam perjalanan SDP, karena waktu itu SDP baru mulai berkembang dan tidak bisa diakses, belum bisa diakses secara keseluruhan data, muncullah saya punya ide, dan ide kami adanya SMS Gateway. Bapak ingat SMS Gateway? Nah, SMS Gateway itulah sebetulnya sebagai pendukung dari SDP sebelum SDP itu eksis sebetulnya.